Kopi itu dimulai dari Ethiopia, di mana dipercaya ada seorang penggembala kambing namanya Kaldi. Nah, Kaldi ini secara tidak sengaja menemukan pohon kopi setelah mengamati perilaku kambing-kambingnya yang dia gembala setelah memakan buah ataupun daun dari pohon yang berbentuk semak pada masa itu. Nah, di mana dengan apa yang ia amati pada masa itu, dia coba mencicipi buahnya dan ternyata buahnya pun saat ini sudah divalidasi bahwasanya buah kopi itu mengandung kafein juga. Jadi bukan cuma buahnya, bukan cuma bijinya, bukan cuma daunnya, semuanya mengandung kafein. Jadi serangga pun yang memakan pohonnya atau daunnya itu makanya banyak yang nggak tahan karena kafein itu salah satunya bentuknya sebenarnya bisa menjadi anti hama. Makanya robusta lebih tahan di di dataran rendah karena kafeinnya lebih tinggi. Nah, jadi dari Kaldi tersebut menemukan buah tersebut, lalu dia berbagi tentang informasi tersebut dengan siapapun orang yang ia temui ketika sedang menggembala kambing. Jadi dari zaman Kaldi, nggak sengaja dulu ada Sufi monks ya, cuman di beberapa literasi sejarah ada yang dihapus bagian Sufinya, jadi mungkin monksnya aja, seolah biksu yang nemuin. Sebenarnya di sebagian literasi sejarah itu Sufi monks, yang saya yakin itu sebenarnya Muslim yang nemuin. Sufi monks itu adalah sekelompok orang yang pertama kali secara tidak sengaja menemukan metodologi dalam menyajikan kopi. Jadi mereka dikasih cerinya sama Kaldi, mereka bawa, karena mereka nggak tahu bagaimana mengkonsumsinya, akhirnya mereka rebus buahnya kayak infused water. Setelah mereka minum, sari buahnya udah habis, ya mereka buang buahnya ke dalam perapian. Tapi ternyata ketika ditaruh di perapian, terdengar suara letupan kecil-kecil dan aroma yang sangat wangi, dan secara nggak sengaja kopi itu di roasting. Nah akhirnya api itu dipadamkan, mereka penasaran, lalu mereka coba pisahkan antara biji dan batu dengan cara ditumbuk, sehingga kalau batu keras maka mereka sisihkan, sedangkan kalau pecah itu adalah kopinya. Baru mereka tambahkan air lagi. Jadi secara nggak sengaja mereka menemukan metode roasting dan juga brewing. Sejak saat itu, kopi dikonsumsi dengan cara yang ditemukan oleh mereka, oleh para Sufi monks ini, dan dikenal dengan satu minuman yang berkhasiat memberikan efek menyegarkan. Jadi sejak saat itu, kopi dikenal sebagai kahwa. Jadi kahwa itu adalah jenis minuman yang diolah dari ceri kopi tadi. Jadi secangkir kopi itu pertama kali disebut sebagai kahwa. Nah, kahwa itu terus ditransfer oleh bahasa, budaya. Nah, oleh Belanda dibawa ke Indonesia, kopi disebutnya. Kopi. Nah, orang Indonesia nggak semuanya bisa ngomong F, ya. Jadi kopi, ada juga kupi. Ada di beberapa yang memiliki influence Melayu, biasanya bukan kopi tapi pakai U, kupi. Contohnya kayak di Sumatera, kupi. Oke, sebenarnya kopi sama kayak buah-buah yang lain. Dia punya spesies, lalu punya subspesies atau turunan dari spesiesnya. Dan dari subspesies itu adalah ada variasi atau variety-nya dalam bahasa Inggris, atau varietas dalam bahasa Indonesia. Nah, Arabica sama Robusta itu berbeda dari segi spesies. Jadi perbedaannya cukup signifikan, cukup berbeda secara genetik. Jumlah kromosomnya, kadar kafeinnya, dan juga perilaku tumbuhannya, di mana habitat atau ekosistemnya itu berbeda antara Arabica dan Robusta. Jadi kalau umumnya kopi Robusta itu lebih digunakan untuk produksi massal, untuk produksi kemasan, ataupun untuk konsumen yang tidak begitu mendalami karakteristik kopi-kopi yang seperti ada di Arabica. Jadi kopi Robusta itu lebih umum karakteristiknya. Banyak barista yang bilang kopi Robusta tuh pahit, nggak ada rasanya. Sebenarnya salah, kopi Robusta pun enak dan dia tidak bisa disandingkan dengan Arabica begitu saja bandingannya. Jadi sebenarnya Robusta punya keunggulannya sendiri dan Arabica punya keunggulannya sendiri. Intinya Arabica dan Robusta itu adalah sama-sama kopi tapi berbeda dari segi spesies. Sejak awal kopi ditanam di Pondok Kopi di Jakarta Timur oleh Belanda tahun 1700-an awal, 1600-an akhir lah. Jadi yang ditanam pertama kali itu sebenarnya Arabica, dan yang Indonesia pakai adalah genetik yang asli diambil dari Yemen sebenarnya. Jadi kopi yang ada di Indonesia saat ini adalah keturunan kopi-kopi yang dari Yemen. Jadi dari Ethiopia
pindah ke Yemen. Dulu zamannya VOC mereka ngambil benihnya itu langsung dari Yemen. Makanya karakteristik kopi kita sama Latin Amerika itu sedikit banyak bisa dikatakan berbeda. Karena Latin Amerika tuh umumnya ngambil langsung dari Ethiopia. Sedangkan Asia umumnya ngambil dari Yemen. Kalau di Indonesia standarisasi kita menggunakan SNI. Jadi di SNI sendiri pemerintah sudah membantu mengklasifikasi supaya para pelaku kopi di hulu bisa menggradasi kopi yang mereka produksi dan menyesuaikan dengan valuasi atau nilainya. Jadi kalau di Indonesia SNI itu menggradasi kopi Robusta dari grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Nah 4 nih biasanya ada 4B, 4C, grade 5 seperti itu. Sedangkan kalau yang Arabica itu tidak ada A dan B-nya, langsung saja, dan biasanya kalau Arabica ada di atasnya grade 1 lagi namanya specialty grade. Kalau Robusta nilai tertingginya disebut fine Robusta, bukan specialty Robusta. Jadi nilai tertinggi dari grading kopi Arabica adalah specialty Arabica. Kalau Robusta disebutnya fine Robusta. Nah, untuk kopi fine Robusta yang dirilis oleh Hania ini sebenarnya sangat unik karena bisa mewakili karakteristik Robusta yang berkualitas, tapi tidak menghilangkan cita rasa yang familiar sejak zaman dulu sampai sekarang. Jadi karakter khas yang memang keunikan dari Robusta ini tersaji dengan baik di kopi fine Robusta Hania kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka kopi yang lebih familiar, lebih merakyat karakternya, sebenarnya kopi Robusta ini bakal mudah banget dinikmatin karena karakter kopinya ini pasti sudah sering kalian temukan di banyak tempat. Tapi yang ini jauh lebih unik karena kita berusaha menciptakan blend dari Robusta ini supaya karakternya itu menjadi berkesan dan berbeda dari Robusta yang lainnya. Kalau Arabica, seperti yang tadi saya bahas, Arabica Coffee itu cenderung memiliki karakter yang cukup luas, yang kompleks, dan memiliki potensi flavor yang cukup melebar spektrumnya. Jadi kalau misalkan kita minum kopi Robusta, biasanya karakter khasnya tuh di 1 atau 2 karakter saja. Tapi kalau Arabica, biasanya karakternya itu bakal lebih banyak yang keluar. Seperti ada aroma atau wangi buah-buahan, ada aroma atau wangi dari herbal, ada aroma atau wangi yang seperti manisan kayak coklat, seperti karamel, sehingga Arabica itu sangat unik karena bisa dinikmati umumnya tanpa gula pun sudah sangat enak seperti itu. Nah, untuk Arabica yang ini kita desain beberapa jenis Arabica terbaik sehingga karakternya ini menjadi sangat khas dan unik untuk kalian coba menambah perbendaharaan rasa kopi Arabica lainnya dari Hania. Kita pakai grade 1. Ya, grade 1. Jadi secara kualifikasi cacat yang digunakan itu sangat minim dan kita menggunakan standar pemetikan wajib buahnya yang sudah matang berwarna merah. Jadi supaya karakter manisnya keluar dengan optimal di secangkir kopinya, maka kita benar-benar memastikan para petani di hulu itu memetik cherry kopinya itu dalam kondisi sudah matang dan diolah dengan alat-alat yang fasilitasnya bisa tergolong sebagai fasilitas yang bersih atau higienis sehingga kualitas kopinya itu terjaga sampai secangkir kopi itu disajikan. Jadi memang pada faktanya kopi itu memang mengandung gas dan gas itu dihasilkan dari proses roasting. Jadi biji kopi mentah dari hasil pengolahan di kebun dibawa ke roastery dan roastery itu men-trigger dengan energi panas, dengan api, entah dengan listrik. Nah, energi panas itu membuat perubahan fisik dan senyawa kimia di dalam bijinya yang menyebabkan hasil akhirnya adalah bijinya menjadi lebih ringan, menjadi lebih mudah untuk di-grind jadi bubuk, dan menjadi lebih mudah untuk larut. Nah, konsekuensinya kopi tersebut akan mengandung gas. Nah, gasnya ini disebut karbon monoksida. Nah,
sejak kopi itu di roasting, karbon monoksida itu tentunya residunya masih cukup banyak, sehingga ada istilah degassing. Jadi kopi yang dari selesai di roasting biasanya disimpan beberapa hari sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Sebenarnya tidak ada standarnya kopi itu harus didiamkan dulu atau enggak, karena pada dasarnya kami yang memproduksi kopi di hari yang sama setelah roasting pun kita langsung menikmati itu dan baik-baik saja. Cuman ada pendekatannya. Pendekatannya gimana? Setelah kita grind kopinya atau setelah kita mendapati bubuk kopinya, kalau kopi itu benar-benar baru di roasting, sebaiknya didiamkan dulu sejenak biar hawa ataupun gasnya itu bisa terilis sedikit banyak sebelum mulai diseduh, supaya gasnya itu tidak terperangkap di dalam air dan terminum oleh kita. Jadi nggak terlalu kembung gitu. Makanya kalau barista ada mengenal istilahnya pre-infusion, ya, ada blooming seperti itu. Itu untuk mengurangi efek ataupun konsekuensi dari gas yang masih tersisa di situ. Kalau asam, sebenarnya simpel. Kalau mau ngopi, sebaiknya sarapan dulu, itu nomor satu. Yang kedua, ngopi itu sebenarnya ada dua, ya, kopi hitam dan kopi yang dicampur dengan bahan lainnya. Kalau saya bilang, minum kopi itu sebaiknya disesuaikan dengan waktunya. Contohnya kalau pagi-pagi, kopi hitam itu jauh lebih baik dibandingkan kopi yang lain. Tapi kalau di siang hari, kopi yang pakai susu, entah itu dairy ataupun yang non-dairy, itu sebenarnya lebih baik karena pada saat siang hari kita membutuhkan asupan karbohidrat lebih banyak karena sedang beraktivitas. Jadi minum cafe latte, cappuccino, kopi susu, itu tuh lebih baik di saat siang. Nah, semakin malam sebaiknya kembali ke kopi hitam lagi, karena kita kan nggak mau beraktivitas lebih berat lagi malam hari. Jadi sebenarnya minum kopi itu tidak membahayakan, justru sangat bagus. Kenapa bagus? Karena kopi itu kaya akan antioksidan. Nah, antioksidan ini harus kita pastikan dengan cara apa? Kalau bisa kopinya jangan dicampur dengan zat-zat yang lain, zat-zat aditif lain yang malah membuat antioksidan ini tidak bekerja dengan baik. Makanya orang yang tahu banget kopi itu berkhasiat tinggi, berkhasiat bagus, biasanya lebih menyukai menikmati kopi tanpa tambahan bahan-bahan yang lain atau kopi murni. Apakah benar kafein itu bikin kita nggak bisa tidur? Apakah benar kafein itu malah bikin kita ngantuk? Nah, jadi gini, tubuh manusia itu mesin pompanya adanya di bagian dada, jantung. Nah, apabila jantung ini adalah lantai 1, maka pinggang ke bawah adalah basement. Sedangkan kepala adalah lantai 2. Supaya pompa ini bisa memacu darah sampai ke kepala, dibutuhkan kekuatan yang lebih besar. Kenapa kopi bisa bikin manusia lebih segar? Karena kafein yang dimiliki oleh kopi itu men-trigger jantung supaya bekerja sedikit lebih kuat, sehingga darah bisa mengalir lebih deras ke otak dan membawa pasokan oksigen, sehingga kita jadi lebih fresh. Itu makanya kalau di Muslim kan sujud. Nah, salah satunya ngopi juga seperti itu, supaya memastikan oksigen yang kita hirup bisa terdistribusi bersama dengan aliran darah ke otak sehingga kita menjadi lebih fresh. Kayak gitu. Nah, lalu bagaimana dengan respon yang berbeda bagi setiap orang terkait kafein? Jadi gini, saya selalu kasih perumpamaan. Anggap di sini ada sofa. Di dalam satu ruangan, misalnya 3x3, hanya ada sofa. Kita survei misalnya dengan 5 orang. Kita kasih waktu 5 menit. Setiap orang tersebut kita bebaskan mau ngapain aja di ruangan. Kalau kita perhatikan, ada orang pertama yang langsung duduk, lalu bengong-bengong, lalu berdiri lagi. Ada orang juga yang duduk, lalu tertidur pulas. Ada orang yang nggak mau duduk sama sekali tapi muter-muter. Pertanyaannya adalah apakah sofanya berbeda? Tidak. Sofanya sama, yang berbeda adalah orangnya. Jadi kopi itu juga kayak gitu. Kopi itu sebenarnya sama aja, kayak gitu-gitu aja. Cuman responnya itu tergantung ke orangnya. Apakah dia malah rileks ketika mendapati kopi di dalam tubuhnya, atau dia malah semakin bersemangat. Jadi tergantung dari personal masing-masing. Sehingga akan sangat baik kalau kita tidak mengeneralisir apa yang kita rasakan akan dirasakan orang lain juga. Itu adalah statement yang paling objektif untuk memahami bagaimana cara kerja kafein dan juga khasiat kopi.
Kalau menurut saya ini yang paling unik dari semuanya, karena seperti yang kita tahu, kultur ngopi itu di dunia mungkin bisa dikatakan kiblatnya adalah Eropa ya. Karena di Italia sana profesi barista pun diciptakan di Italia gitu. Kafe-kafe, coffee shop pun pertama kali populer di sana gitu. Nah, konsep blending itu sebenarnya pertama kali juga diperkenalkan atau dipopulerkan sebenarnya di Eropa di sana. Nah, Indonesia sebagai negara yang menyerap banyak budaya, menyerap banyak tradisi, yang cukup memfollow banyak tren, Indonesia ini cukup update karena Indonesia bisa mengadaptasi konsep blending untuk memperkaya karakter kopinya. Nah, salah satunya adalah penggunaan konsep blending antara Arabica dan Robusta. Apabila Robusta lebih menghasilkan karakteristik yang lebih tebal bodinya, karena tadi ada asam klorogenat yang lebih tinggi, karbohidratnya, itu membuat kopinya jadi lebih tebal. Makanya kalau kita membuat espresso pakai Robusta, biasa kremanya lebih tebal juga. Sedangkan Arabica umumnya itu lebih mengeluarkan karakter asam, buah-buahan, aroma-aroma yang unik. Sehingga kalau kita campur Arabica pilihan dan Robusta pilihan, kita bisa mendesain supaya karakter yang unik dan kompleks tadi, ada fruitinya, ada floralnya mungkin, itu tidak kehilangan ataupun kekuatan dari bodinya karena ada si Robustanya. Nah, jadi kalau misalnya blending Arabica dan Robusta itu tujuannya adalah untuk menciptakan satu karakteristik yang unik, yang seimbang, dan saling melengkapi. Jadi ada karakter Arabicanya, ada karakter Robustanya, sehingga makanya house blend ataupun blending itu sangat diminati oleh banyak orang karena bisa menjadi penengah baik untuk penikmat Arabica ataupun